Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Tahukah kalian bahwa di wilayah Asia Tenggara telah terbentuk organisasi yang bernama ASEAN? Untuk membentuk organisasi sebesar ASEAN, ada latar belakang yang mendasari mengapa terbentuk organisasi tersebut. Yang pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan kebudayaan. Yang ketiga, rasa senasib dan sepenanggungan. Dan yang keempat, persamaan kepentingan. Lalu, bagaimana kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara? Dan bagaimana masyarakat memanfaatkan kondisi geografis negara-negara tersebut? Berikut penjelasannya. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berdasarkan letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara berada di benua Asia bagian tenggara. Secara astronomis, terletak antara 29 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Berikut 10 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Memiliki banyak sungai besar dan kecil. Penduduk Indonesia berjumlah 270.054.853 juta jiwa. Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara serumpun dengan negara Indonesia. Negara Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya. Wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Di bagian timur sebagian besar pegunungan. Bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya, yaitu daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Jumlah penduduk negara Malaysia yaitu 29.628.392 jiwa. Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang memiliki luas terkecil di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar negara Singapura merupakan wilayah daratan. Di sebelah barat negara Singapura merupakan daerah rawa dan bukit. Terdapat sungai seperti Sungai Kranji dan Kalang. Negara Singapura memiliki jumlah penduduk 5.460.302 jiwa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa yang digunakan diantaranya bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang terkenal dengan lumbung padi. Negara Thailand memiliki luas wilayah yaitu 514.000 km persegi. Negara Thailand
terletak di tengah daratan Asia Tenggara. Beberapa bagian negara Thailand terdapat pegunungan dan beberapa perbukitan. Di bagian selatan negara Thailand yaitu Semenanjung Malaka. Di bagian tengah terdapat Sungai Chao Phraya dan di bagian timur laut terdapat wilayah Patokorat. Negara Thailand memiliki jumlah penduduk 67.448.120 jiwa. Mayoritas negara Thailand yaitu beragama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Filipina, negara yang sama seperti dengan negara Indonesia, yaitu negara kepulauan. Negara Filipina, sebagian wilayahnya terdiri atas rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Posisi Filipina terpisah dengan sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara lain yang terletak di semenanjung Indochina. Negara Filipina memiliki jumlah penduduk 102.624.209 jiwa. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Filipina yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Brunei Darussalam merupakan negara yang berdaulat di kawasan Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Brunei Darussalam merupakan negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Malaysia. Di wilayah barat negara Brunei Darussalam merupakan dataran rendah dan pantai berawak, sedangkan di wilayah timur merupakan perbukitan. Jumlah penduduk negara Brunei Darussalam yaitu 436.620 jiwa. Selanjutnya, negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara yang berada di pinggiran sebelah timur semenanjung Indochina. Negara Vietnam terdiri dari bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara, negara Vietnam merupakan dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam. Sedangkan di sebelah utara terdapat delta Sungai Merah. Negara Vietnam memiliki jumlah penduduk yaitu 92.477.857 jiwa. Laos, negara yang tidak memiliki batas laut dan garis pantai. Negara Laos secara umum wilayahnya bergunung dengan hutan tropis. Di negara Laos terdapat Sungai Mekong. Negara Laos memiliki jumlah penduduk 6.695.166 jiwa. Negara Laos merupakan negara yang beretnis Lao. Mayoritas negara Laos pemeluk agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Myanmar. Negara Myanmar merupakan dataran rendah dan pegunungan. Di bagian barat, negara Myanmar merupakan pegunungan Arakan. Di bagian tengah merupakan dataran rendah. Di bagian selatan merupakan pesisir pantai. Jumlah penduduk negara Myanmar yaitu 55.167.330 jiwa. Terdiri dari etnis Myanmar, San, Karen, San, Rakhine, Tionghoa, India, Mon. Mayoritas penduduk negara Myanmar yaitu beragama Buddha. Kamboja. Di sebelah bagian timur negara Kamboja, sebagian besar adalah wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Negara Kamboja merupakan negara yang dilewati oleh sungai terbesar, yaitu Sungai Mekong. Negara Kamboja memiliki kenampakan menarik, yaitu dataran Nakhon Strain. Setelah kita mengenal kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan letak geografis?
Letak geografis merupakan posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuk di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerahnya, seperti benua, laut, gunung, samudra, gurun, dan lain-lain yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Maka dari itu, letak geografis sangat mempengaruhi manfaat dan pengaruh bagi kondisi geografis di suatu negara. Seperti dataran rendah untuk lahan pertanian dan perkebunan, dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Contoh tersebut berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di negara tersebut, terutama di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki keberagaman kondisi geografis. Demikian penjelasannya. Bagaimana? Cukup jelas kan? Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, kalian dapat mencari di buku, internet, dan diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.